Pokoknya yang judulnya di atas rata-rata, Mas. Satu, prasangka baik pada Allah di atas rata-rata. Itu Iya. satu. Kedua, bersyukur di atas rata-rata. Oke. Kalau bersyukur yang biasa kan gini, Mas, terima duit alhamdulillah, itu kan biasa itu. Itu bersyukur yang biasa gitu. Kalau aku jalaninnya nggak bersyukur yang biasa. Aku bersyukur di atas rata-rata. Jadi ketika aku ada masalah, aku jatuh, aku lagi ada kesulitan, aku difitnah temen atau apa, yang dibilang bersyukur di atas rata-rata itu apa? Belum nerima, aku udah bersyukur. Oke. Itu yang aku lakukan, Mas. Maksudnya gimana? Pada saat entah kamu pada akhirnya dibalas dalam bentuk kesehatan yang lebih, kecantikan yang lebih, jodoh mungkin yang lebih, mungkin karir dibikin lebih, mungkin rezeki jadi dibikin lebih, itu amazing banget gitu. Teh. Itu amazing, so amazing, Oke. guys. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semuanya. Salam sejahtera buat kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan rahayu buat sahabat semuanya. Terima kasih teman-teman, Pak Surah, Mbak Jariah, dan teman-teman yang lain yang sudah join memenuhi undangan Abundant Revolution. Hari ini Teh, Ya, aku pengen mendedikasikan eh, pertemuan kita pada kesempatan kali ini, tatap layar ini khususnya buat adik-adik kita nih yang ya, sekarang masih duduk di bangku sekolah, yang terkadang kalau nggak ada yang mengingatkan dan mengirimkan pesan cinta buat adik-adik Jadi itu, kok gak bisa ya, Dek? Sese. ya. Nggak ada yang mengirimkan pesan cinta. mm-mm, mereka terkadang lupa gitu menghabiskan banyak waktu untuk hura-hura, untuk kegiatan-kegiatan yang sifatnya hedonis, pragmatis gitu kan. Termasuk ya menghabiskan waktu ngegame dan lain sebagainya dan seterusnya, bahkan ke hal-hal yang mengarah ke obat-obatan terlarang ya, narkotika. Nah, pentingnya untuk memberikan edukasi kepada teman-teman yang masih muda, masih kuliah, yang terkadang itu mereka baru lahir gitu ya. Mereka baru lahir, lahir dari sebuah keluarga yang ya mohon maaf, apa ya, kadang orang tuanya sudah bercerai karena satu dua hal. Kadang orang tuanya udah berpisah karena banyak faktor gitulah ya. Entah isu perselingkuhan atau kemudian ekonomi sehingga ayah bundanya harus bercerai gitu. Nah, ini kan kemudian membuat apa ya, kondisi anak-anak seusia itu, kalau kemudian nggak ada edukasi, nggak ada yang membersamai, terkadang salah jalur mereka teh. Nah, Betul. dari Teh Feby yang selama ini apa tuh namanya sudah banyak ya memakan asam garam kehidupan gitu, minimal bisa mengirimkan pesan lah ya buat adik-adik kita, siapapun, apapun latar belakang kondisi keluargamu, kondisi ayah bundamu gitu. Ya, Tapi semuanya yang nggak boleh hilang itu harapan gitu. Nah, ini Teh Feby mungkin yang pembukaan dari saya, mohon di respon. Itu yang pertama Teh. Yang kedua, tolong hasil ikut kelas Eldoskin yang baru mungkin dia bisa di spill-spill dikit lah ya sebagai hadiah buat Pak Sura dan kawan-kawan yang sudah join Zoom sore hari ini. Silakan Teh. iya, Mas Hendra, terima kasih banyak di sela-sela kesibukan Mas Hendra juga sebagai abdi negara dan abdi masyarakat. Untuk channel Ngaji Roso ini masih menyempatkan waktu buat kita semua berkomunikasi pada hari ini. Aku terima kasih. Hari ini memang kita rutin ya Mas, tiap hari Selasa kita ada Zoom testimoni Betul, untuk betul. semua alumni ya, sebagai dedikasi kita kepada semua alumni dan juga teman-teman semua untuk mulai aware gitu, untuk mulai ada hadir kesadaran bahwa ternyata ketika kita mengenali tentang identitas diri kita, tentang siapakah diri kita,
ternyata ada loh perubahan yang terjadi, ada loh sesuatu yang tadinya nggak mungkin jadi mungkin gitu. Jadi di hari ini tuh ada satu testimoni indah sekali, aku juga pengen denger Mas Hendra dari alumni anaknya Ibu Ira itu menikah kosong tuh 11 tahun loh Mas. Oh Terus iya. ibunya kuantum jam kan, terus kemarin tanggal berapa belas Januari melahirkan. Itu luar biasa. Hmm. Anaknya belajar Abundant Alhamdulillah ya. Revolution, ibunya belajar Abundant Revolution yang tampaknya tidak mungkin 11 tahun kosong, Mm-mm. lahirlah bayi yang luar biasa sehat di Januari. Itu yang kabar gembira gitu buat hari ini Tapi bahwa teh, ya, mohon maaf, aku potong sedikit ya. Sebenarnya case-case kayak gini tuh banyak sekali, cuman kita nggak mempublikasikannya gitu. Kayak tadi tuh TVB kan nggak gabung di grup Zoom spesial kan. Nah, belum, itu ya. ada teman itu yang nulis di grup. Sebenarnya banyak sekali di grup-grup itu, cuman terus terang ya kalau saya pribadi tuh nggak. Nih orang Nggak Jawa tuh kaget gitu ya. gak koper gitu ya. Harus Nah, bukai satu-satu grup itu kan. Nah, ya. intinya gini teh. Selamat siang untuk teman-teman kelas TVB. Alhamdulillah untuk bulan ini ya, yang awal ikut TVB terlilit hutang, sekarang udah bisa nyicil dan omset di bulan ini tembus 800 juta. Terima kasih Mas Hendra dan tim Ngaji Roso, dan terima kasih banyak buat TVB. Sukses semua untuk yang ada di grup ini. Semangat gitu sih intinya. Lanjut testimoni dari anak Ibu Ira tadi. Iya nanti yang Bu Ira nanti aku mau jawab pertanyaanmu dulu. Jadi tadi spill yang Bu Ira maksudnya gini. Jadi ternyata ketika kita menyadari dan mulai terbuka gitu, mulai terbuka untuk menerima siapa sih sebenarnya diri kita yang selama ini kita nggak care sama itu. Ternyata semua yang nggak mungkin jadi mungkin. Semua yang belum ada di tangan bisa jadi di tangan. Semua yang jadi cita-cita siapapun bisa kamu raih gitu. Nah, itulah dasar untuk menjawab pertanyaan Mas Hendra tadi. TVB bagaimana dengan anak-anak muda zaman sekarang? Yang fenomena yang terjadi begitu banyak situasi anak-anak kecanduan game di mana mereka lebih dekat sama gadget daripada sama orang tuanya, gitu kan ya Mas? Orang tuanya Iya sibuk benar. gitu istilahnya. Mereka berteman dengan gadget mereka, sehingga game itulah yang menjadi hidupnya. Otomatis ketika anak itu melihat, mendengar, merasakan, eh, itulah yang jadi data gitu. Nah, satu fakta yang harus betul-betul kita renungkan, Mas. Karena gini, Mas Hendra mungkin kaget ya, kalau aku memang nulis, Mas. Abundant Revolution alumninya itu yang alumni sama yang Zoom-Zoom spesial, Zoom-Zoom Quantum Enlightenment, dan lain-lain. Itu total udah 10.000 loh, Mas. Hei, beneran. Serius, aku nulis itu semua angka-angkanya. Oke, oke, Jadi oke. alumni dan non-alumni yang Zoom-Zoom di luar gabung di WhatsApp grup itu udah lebih dari 10.000 orang sebetulnya. Mm-mm, mm-mm, Dan yang udah ikut private online offline itu lebih dari 500 orang. Nah, mm-mm. kalau yang online sama offline kan aku memang handle langsung one on one ya, Mas. Iya. Jadi si record realita dia terjadi seperti apa dan itu akarnya dari mana, itu betul-betul aku perhatikan gitu. Dan itu valid, Mas. Itu Oke. valid data inner child, Mas. Hmm. Itu valid sekali data inner child, data masa kecil gitu. Jadi dari semua realita hidup kita di saat sekarang, itu dari mana datangnya? Itu dari semua realita hidupmu di masa kecil yang kamu rekam. Jadi lima panca indera ini ya ini nyangkut masalah aku mau jawab cerita masa kecil ini, Mas. Jadi dari mulai usia 0 sampai 7 tahun itu bawah sadar mereka benar-benar kebuka kayak spons. Jadi anak kecil itu mau dimasukin data apapun umur dia 0 sampai 7 tahun, dia betul-betul nyerap 100% dia tiru, Mas. Nah, pada saat dari 0 7 tahun itu dia serap penuh, lalu dari mulai 7 tahun sampai 15 tahun, mulai itu ada interaksi lingkungan kan, rumah dan lain-lain. Nah, jika anak kita di loss ya,
di los nggak deket sama kita, nggak ada bonding sama kita, lalu dia di los dengan gadgetnya, otomatis semua 5 panca indera mereka, mata, telinga, rasa hati, itu menyerap yang ada di internet itu. Jadilah data mereka gitu. Dan aku pun menghandle anak-anak yang udah terlanjur dalam situasi yang nggak kehandle sama orang tuanya, ternyata udah banyak, Mas. Yang terakhir itu ada Gen Z ya. Kalau Gen Z itu kan masih di area 30 tahun ke bawah ya. Umur 20 tahunan itu mau bunuh diri, Mas. Mau bunuh diri umur 20 tahunan. Ibunya udah belajar, lalu dia sadar anaknya, lalu anaknya dimasukin. Akhirnya anak sama ibu masuk kelas kemarin, Mbak Laila. Ngasih ngasih info ke aku gitu. Iya, iya, Akhirnya iya. barengan ikut kelas. Mulailah ikut kelas, aku bilang, ibu off dulu ya. Maksudnya ibu out dulu dari Zoom, aku mau ngobrol sama anaknya. Ternyata masalah dari anak ini simpel, Mas. Jadi Mm-mm. pada saat anak itu curhat cerita, ternyata dua-duanya bekerja kan, Mas. Cerita sama ibunya, ibunya lagi bawa lemburan ke rumah. Udah, jangan, ntar dulu, ibu lagi sibuk, ntar dulu. Kamu gimana sih gitu aja nggak bisa kuat, harus hebat, nah harus hebat. Gitu. Jadi anak yang sekecil itu, yang tadinya harusnya dia punya ruang bercerita, ini nggak bisa ada ruang bercerita. Jadi dia pendem. Nah, semoga video ini bisa jadi sesuatu yang menyadarkan juga gitu buat ibu-ibu. Kita kan ibu-ibu nih. Kasihlah ruang untuk bisa mendengar bagaimana kehidupan anak-anakmu, bagaimana rasa hatimu. Pada saat mereka bercerita, jangan langsung disuruh kuat, Mas. Hmm. Kamu mah nggak keren, nggak hebat, kuat dong. Jangan. Izinkan aja dia menyampaikan rasa hatinya. Izinkan rasa itu mengalir gitu. Karena dampaknya buat anak itu jadi kayak ngerasa nggak mampu. Oh iya ya, aku nggak kuat ya. Oh iya ya, aku nggak hebat. Jadi si anak itu tumbuh, Mas, dengan tidak percaya diri. Jadi dia berkuliah, dia bersekolah dan lain-lain, dia merasa aduh aku nggak mampu. Jadi pertanyaan Mas Hendra tadi, Teh Feby gimana ya kalau remaja-remaja ini udah kena game teh? Teh remaja-remaja ini udah kena narkoba teh. Remaja-remaja ini udah kena free sex. Sebetulnya bukan remajanya Mas, tapi ibu bapaknya. Oke. Karena apa Mas Hendra? Anak-anak ini adalah bayangan ibu bapaknya Mas. Anak-anak ini adalah shadow dari ibunya, dari bapaknya. Jadi ibu bapak di luar ya, maksudnya mama-mama, papa-papa, tolong bisa memahami juga gitu bagaimana pola teman-teman itu deket sama anak-anak. Aku pun sama sih sebetulnya, waktuku juga banyak gitu untuk urusan pekerjaan bisnis. Tapi aku malam hari selalu meluangkan waktu untuk anak-anak kumpul semua, terus aku mau denger cerita mereka. Hari ini ada cerita apa? Apa yang dirasain, ada yang nggak nyaman apa, ibu mau dengar, di sekolah ada apa. Nah, kasih ruang untuk anak-anak bercerita dan kita dengerin, jangan langsung ngejudge ke mereka. Nah, tapi kalau yang anak-anak ini udah terlanjur dalam situasi yang udah gamenya betul-betul dipegang tangan, handphonenya nempel di tangan dia gitu ya, atau yang udah terlanjur situasi nggak bisa lepas sama gamenya atau sama narkotika dan lain-lain, hal yang paling harus dilakukan, ibu bapaknya harus rilis dulu, Mas. Ibu bapaknya dulu yang harus rilis. Karena ketika ibu bapaknya rilis ya, ibu bapaknya itu menerima melepas semua lapisan endapan emosi mereka, biasanya biasnya itu akan terasa ada perubahan sama anak-anak gitu. Nah, kalau untuk anak-anak sendiri kemarin tuh Gen Z udah mulai privat tuh Mbak Laila kasih data ke aku, Mas. Itu materinya kita buat lebih ringan, Mas. Kita buat lebih ringan daripada kita yang sudah berumur senior gitulah istilahnya ya. Buat yang muda-muda itu dibuat sangat lebih ringan sekali gitu. Jadi lebih bisa dicerna. Nah, aku bersyukurnya kemarin setelah selesai privat, anak itu terbuka wawasan dia untuk mengetahui, oh iya ya, ada yang aku harus capai ya dalam hidup aku gitu. Oh iya ya, aku nggak boleh seperti ini. Dan awareness yang kebuka pada saat kita ceritakan materi itu, dari sisi anak-anak umur 20-an, itu terakhir itu ada sekitar tiga orangan gitulah. Itu masuk kelas privat kita.
Itu tuh mereka yang kaget, Mas. Oh, jadi ternyata aku itu ya gitu. Jadi ada rasa bahagia gitu bahwa Allah tuh deket ya, Kak Feby ya, ada di sini ya. Oh ya udah Kak, aku nggak sabar nih Kak mau ngejalanin daily rutin bersyukur kalau memang ternyata itu membuat cita-cita aku terkabul gitu. Jadi ternyata responnya itu keren sih Mas kalau aku lihat. Jadi kayaknya udah waktunya kita juga bisa tipis-tipis menceritakan ke generasi kita berikutnya gitu Mas Hendra. Iya. Oh, satu eh lagi yang spill tadi ya Mas ya? iya, 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 iya. Silakan Oke, teh. sambung sedikit ya. Ya, jadi dari mulai kemarin tanggal 19, tanggal 20 hari ini, 21, 22, 23. Nah, kalau 24 nanti aku nggak ikut tuh. Izin nggak ikut sama Hildoskin karena kan aku mau ke Jakarta acara retreat ngaji Rosso. Jadi acara kelas online-nya Hildoskin itu dia 6 hari Mas Hendra. 19, 20, 21, 22, 23, 24 gitu. Mhm. Dan kelas itu Zoom. Itu menceritakan tentang kelimpahan dan ruang kemakmuran, ibaratnya gitu. Dan itu bercerita tentang limitasi, merilis limitasi yang seakan-akan itu perlu ada achievement, perlu harus kita berlari mengejarnya gitu. Perlu kita betul-betul berkeringat mendapatkan itu gitu. Nah, ternyata di ranah terdalam justru yang selalu kita bicarakan itu Mas Hendra. Seperti halnya gurunya Neville Goddard bilang, Abdullah yang kemarin di Bali sempat kita sampaikan, dimensi keempat itu ada disebutnya medan kuantum. Jadi gini Mas, kita sedikit cerita lebih seru ya. Tubuh manusia ini terdiri dari 40 triliun sel Mas Hendra. Nah, di dalam sel itu bentuknya bulat gini ya, seperti balon. Ternyata di dalam sel itu ada inti sel, Mas. Nah, inti sel ini kalau di zoom, isinya itu proton dan neutron. Nah, proton dan neutron ini dia berisi elektromagnetik dia. Dia seperti medan magnet gitu ya, elektromagnetik. Nah, yang dibilang elektromagnetik itu logika simpelnya kalau Mas Hendra nge-WhatsApp dari Tuban ke Bandung kan sampai tuh Mas. Sesuatu yang nggak bisa kelihatan tapi nyata gitu Ya. ibaratnya. Itu elektromagnetik cara kerjanya Telkomsel lah ibaratnya gitu ya. Nah, ternyata di dalam inti terdalam dari sel ada atom, ada proton, ada neutron. Terdalamnya itu dalemannya itu adalah kuarta. Inti sel ada proton neutron di dalamnya ada kuarta. Kuat apa korta ya? Kuat apa? Ya, kuart, ibaratnya kuart. Nah, kuart itu sama dengan kuantum, Mas. Kuart itu kuantum. Jadi ada sebuah medan energi. Jadi di dalamnya lagi itu isinya adalah energi tanpa batas. Gitu. Dan semua potensi itu udah lengkap tersedia di situ semuanya. Udah lengkap tersedia di kuart itu, di inti terdalam energi itu. Disitulah tersimpan kecerdasan tanpa batas, kelimpahan tanpa batas. Jadi Hildoskin tuh cerita bahwa boleh nggak kamu atau boleh nggak kita semua sejenak untuk menyadari dan boleh nggak terbuka hati kamu gitu. Terbuka menerima sebuah kemungkinan aja. Menerima sebuah kemungkinan bahwa itu udah tersedia di dalam. Itu udah tanpa batas, itu udah ada gitu. Bahkan itu nungguin kamu dateng gitu. Itu kan esensi dari Abundant Revolution, Mas. Sadari untuk pulang balik ke dalam gitu. Jadi sebetulnya kelas yang 6 hari itu tuh akan ngupas lebih dalam itu tentang itu, Mas. Tentang yang udah ada di dalam. Kelimpahannya, ya, kebahagiaannya, tanpa batasnya, sempurnanya, itu kesimpan di situ. Dan bagaimana cara menyadari itu agar menjadi realita, yaitu yang selalu kita ceritain gitu. Siap. Sesimpel kamu tenang, sesimpel kamu damai, sesimpel kamu duduk tenang dalam damai dan menyadari,
oh semua udah ada di dalam ya. Di titik perenungan semua udah ada di dalam. Di titik perenungan bahwa aku kan ada di dalam bagian itu. Oke. Aku terhubung dengan itu. Nah, di titik itulah solusi Bu Ira dapet, solusi Pak Suta dapet, Bu Jariah dapet gitu. Jadi sepertinya ini yang akan selalu dengan sangat senang hati gitu. Aku dan Mas Hendra akan mensiarkan terus ya Mas. Siap Teh. Jadi merespon tadi yang disampaikan sama Teteh ya. Karena eh, lagi-lagi kalau kita bicara soal hasil dari sebuah manifestasi itu kan berangkatnya dari sisi teknis dan dari sisi non teknis gitu ya. Bahwa Betul. kemudian ketika seorang anak tumbuh remaja dalam kondisi keluarga yang dulunya mohon maaf kurang beruntung gitu ya, karena aku mungkin TVB juga mengalami gitu, bahkan semua kru Ngaji Roso tuh kayaknya 98% mengalami semua gitu kondisi itu gitu. Itu kan bukan hal yang mudah dan nggak mungkin lagi untuk kemudian menyuruh orang tuanya rilis lah dan lain sebagainya, itu sesuatu yang mungkin sudah terlalu jauh gitu ya. Nah, Iya, mungkin betul. hal-hal teknis apa barangkali yang bisa disampaikan sama Teh Feby gitu, karena kalau aku sendiri termasuk orang yang percaya, misalnya dirimu lagi kuliah, dirimu lagi sekolah, jika kamu melakukan sesuatu yang sama seperti yang dilakukan sama teman-temanmu yang lain, ya nanti dapatnya juga akan sama gitu. Tapi jika kamu melakukan sesuatu yang berbeda dari teman-temanmu yang lain, ya kamu nanti dapatnya akan beda gitu. Tinggal kamu memilih jalan hidup yang menurun, datar, atau mendaki terlebih dahulu gitu. Bahwa mendaki itu akan penuh dengan tetesan keringat dan tetesan air mata, ya it's okay. Tapi itu akan membawa kita pada sebuah puncak-puncak pencapaian baru kan. Dan di situ kita akan bisa melihat sesuatu yang nggak bisa dilihat oleh banyak orang gitu. Nah, maksudku, saya pengen Teteh memberikan elaborasi, masukan-masukan buat teman-teman generasi muda supaya bisa survive gitu ya, supaya bisa mengalami apa yang Teh Feby dapatkan gitu. Kebiasaan-kebiasaan kecil apa sih yang mungkin bisa dilakukan mulai dari sekarang yang itu bisa bikin adik-adik kita itu kualitasnya menjadi berbeda gitu. Nah, untuk melunasi penderitaan di keluarganya gitu kurang lebihnya Teh. Waduh. Mas Hendra sama aku ngalamin itu. Mengalami sebuah cerita ada PR begitu besar gitu dari keluarga kita. Mas Hendra berangkat dari mana? Aku pun sama. Beda cerita. Kalau Mas Hendra berangkat dari kebetulan ayah berpulang duluan. Kalau aku berangkat dari mama papa memang ada, tapi mereka berpisah dan aku dibesarkan nggak sama mama papa di awal. Berikutnya aja sama mama papa, tapi sosok kedua yang utuh nggak ada sama sekali gitu. Dan nggak pernah disuruh Feby sholat, Feby ngaji, nggak pernah. Itu ketemu sendiri di perjalanan dari SMP mau ke SMA. Nggak pernah mama papa aku menyuruh itu gitu. Lalu lalu apa yang membuat pokoknya judulnya di atas rata-rata Mas. Pada titik Mas Hendra di titik prasangka baik pada Allah di atas rata-rata. Itu kuncinya satu sih Mas. Bersyukur di atas rata-rata. Oke. Kalau bersyukur yang biasa kan gini Mas, terima duit alhamdulillah itu kan biasa. Makanya itu bersyukur yang biasa. Kita punya slogan kan. Kalau aku jalaninnya nggak bersyukur yang biasa. Prasangka baik pada Allah di atas rata-rata. Jadi ketika aku ada masalah, aku jatuh, aku lagi ada kesulitan, aku difitnah temen atau apa, yang dibilang bersyukur di atas rata-rata itu apa? Belum nerima, aku udah bersyukur. Oke. Itu yang aku lakukan, Mas. Maksudnya gimana? Kuliah, belum ada uang banyak, tapi waktu itu aku memimpikan saat itu ya, dapat uang dari papa 100.000 gitu. Tapi aku memimpikan di dompet aku tuh ada 1 juta gitu. Uang 100.000-nya taruh di dompet, tapi di situ aku tulis di kertas biasa, aku tulis RP 1 juta gitu Mas. Jadi RP angka 1.000.000, aku taruh di dompet. Yeah. Setiap aku ngelihat dompet kan angka yang aku lihat angka 1.00 padahal kertas biasa 1.00.000. Jadi pas ngelihat dompet itu aku tuh bersyukur sebelum aku menerima, padahal uang sejutanya belum. Tapi pada saat dompet itu dibuka, ya Allah makasih ya Allah aku udah nerima gitu.
Akhirnya sebulan 1 juta ada di dompet itu. Aku jadi panitia di kampus, lalu aku naikin lagi. Naikin lah 5 juta, ganti lagi tuh kertas, Mas. Jadi angka 5,000,000. Jadi lagi, Mas. Dan itulah kuantum jam. Hmm. Kuantum jam itu adalah lompatan kuantum. Jadi di medan kuantum yang tadi aku cerita tentang inti dari proton dan neutron itu ada medan kuantum, medan energi tanpa batas. Nah, medan kuantum itu kan sesuatu yang belum kelihatan, nggak kelihatan dia. Tapi gimana caranya dari yang nggak terlihat itu jadi realita? Itu pakai bersyukur sebelum menerima, itu udah dari dulu tuh aku pegang. Tapi memang kuncinya nggak hanya itu, Mas. Kuncinya nggak hanya prasangka baik pada Allah di atas rata-rata yang aku pegang dari dulu. Dan bersyukur di atas rata-rata bukan hanya itu. Tapi aku memang punya kebiasaan. Saat aku bekerja, aku tuh selalu, Mas, misalnya job desk aku dikasih 10 gitu ya. Feby, job desk kamu 1 sampai 10. Yang aku lakukan tuh 20, Mas. Jadi job desk-nya 10, aku lakukan 20. Nah, Job menarik. desk-nya 1, aku lakukan 3. Yang lainnya aku nggak mikir. Jadi kayak dulu aku kerja di Citose gitu. Aku tuh bagian budget control finance. Tapi selain budget control, aku bantuin juga hal-hal yang lain. Teman-teman aku nggak bisa, aku bantuin. Jadi aku selalu memberikan lebih. Selalu dan selalu ingin memberikan lebih buat kehidupan ini gitu. Begitupun pada saat kuliah gitu. Dan apapun, jadi lakukanlah yang tidak orang lain lakukan. Pertama itu prasangka baik pada Allah di atas rata-rata, bersyukur di atas rata-rata. Nah kalau itu kan ranah keyakinan tuh, Mas. Iya, Benar nggak? iya. Tapi ranah geraknya juga aku sesuaikan. Karena realita indah itu terjadi, tetap ada sebuah hukum semestanya, namanya hukum kelayakan. Oke. Nah, hukum kelayakan ini harus match. Ketika kamu mau dikasih uang lebih dari 10 juta, Allah kan ngelihat kamu layak nggak ya gitu. Nah, hukum kelayakan itu yang aku pantaskan. Aku tahu nih, aku lagi mau kuantum jam 10 juta. Tapi kalau 10 juta, Allah dan malaikat kan ngelihat, 10 juta Feby masih segini gitu, umur segini, paling perutnya cuma segini, ya nggak kebanyakan. Tapi hukum kelayakannya aku pantaskan. Apa waktu itu dari mulai kuliah aku pantaskan? Aku mulai kan ke tempat-tempat anak yatim, Dek, perlu makan nggak, Dek? Mulai tuh dari kalau uang dapat 1 juta, aku berbagilah, berbagi makanan kah, berbagi buku kah, atau apa. Udah mulai tuh hukum kelayakannya, wadahnya dibesarin. Wadahnya dibesarkan. Jadi rezeki yang masuk itu nggak hanya untuk perut aku aja, nggak hanya untuk keluargaku aja, tapi untuk banyak perut-perut yang lain. Iya. Perut-perut adik-adik yatim maksudnya. Jadi ketika wadah mindset pikirannya itu udah dibesarkan, bahwa aku sadar bahwa tubuhku ini kuehnya cuma segini, tapi kan ada jiwa-jiwa yang lain nih yang butuh aliran gitu kan. Jadi aku besarin tuh wadahnya, aku mulai merhatiin adik-adik yatim, mulai nyekolahin. Terus aku mulai tuh anak yatim panti jompo juga. Terus mulai itu aku nanya tuh token listrik berapa gitu kan. Terus boleh nggak tokennya aku yang bayar gitu untuk yatim atau panti jompo atau Oke. masjid dekat rumah. Nah, wadahnya mulai digedein. Ketika wadah digedein, Allah, malaikat, semesta udah mulai gini, kayaknya nggak cukup deh dikasih 5 juta gitu. Oh, iya, iya, iya. Teh, ini menarik nih. Ini salah satu kesamaan perjalanan hidup kita ya. Dari muda kita sudah tergerak untuk merawat adik-adik yatim gitu ya. Hmm, Dan aku memulai itu sejak 2009 ya. mm-mm. Aku sangat konsisten fokus di situ gitu. Tapi menariknya dari yang disampaikan sama Teh Feby itu eh terkait dengan membesarkan wadah rezeki, mungkin ini akan jadi sesuatu yang mungkin akan bermanfaat dan berguna jika ditonton adik-adik kita umur 17 Iya, tahun, 20 tahun gitu ya. Aku betul. pernah suatu hari itu dipanggil sama salah satu guru gitu, kemudian disuruh bikin lubang di tanah pekarangan gitu Teh.
Oke. Silakan bikin lubang diameternya sekian, kedalamannya sekian gitu kan. Terus kemudian aku bikin 3 lubang kan. Hmm. Nah, suatu hari pas aku ngaji lagi gitu, dipanggil, berapa itu Hen yang kapan hari kamu lubangi yang digenangi sama air? Aku jawab, 3 Gus gitu. Kalau andai kata kamu ngelubanginya 2, berapa yang digenangi air? Ya 2 lah. Kalau 1, ya 1 gitu. Kalau nggak ada yang dilubangin, ya nggak ada gitu. Hmm. Jadi menggali lubang itu sama dengan menggali kebutuhan gitu. Oke. Nah, itu sama dengan ilmu untuk membesarkan wadah rezeki gitu. Makin banyak kita kebutuhannya, termasuk kebutuhan tetangga kita, Hmm. bule, bude, tante kita, orang-orang tetangga kita yang nggak mampu, adik-adik yatim, yaitu cara paling logis, paling realistis untuk membesarkan wadah tuh begitu. Memikirkan nasibnya banyak orang gitu loh. Mungkin yang bikin rezeki stagnan salah satunya adalah kita terlalu sibuk memikirkan diri sendiri dan keluarga saja. Coba andai kata kemudian itu diperluas sedikit gitu. Gimana ya nasib tetanggaku itu gitu ya. Enggak tahu ya, aku punya pikiran kayak gitu tuh SMK kelas 1, kelas 2 tuh sudah bergelayut itu terus gitu. Nasib tetanggaku yang nggak kerja kayak gini gimana ya nasibnya. Aku tuh kayak rindu banget pengen berkontribusi kepada mereka semuanya gitu teh. Iya, Nah, itu betul. mungkin ya. Mungkin buat adik-adik kita ya Teh ya. Buat Iya, insight mm, itu betul. Tapi satu lagi itu, Mas. Kalau misalnya job desk-nya 1, kamu lakukan 3. Dan jangan nah, berhitung. Maksudnya apa? Itu namanya all out. Itu yang aku lihat sama tim ngaji Roso sih. Anak-anakmu. sip. Mereka tidak berhitung. Keren Kenapa? itu. Kenapa? Keren tuh. Kenapa nggak Ah, ah, berhitung? ah, Karena ah. itu filosofi aku. Karena waktu aku kerja, aku dapet karyawan teladan terus ya, Mas. Ah, ah. Karena itu, karena nggak pernah ngitung. Pokoknya aku do my best, do the best aja gitu. Jadi gini prinsipnya, ketika kamu job desk-nya 1, kamu lakukan 2 dan 3, nggak hanya 1 kamu lakukan, kebaikan itu memang untuk sesuatu ya, entah itu company kamu, entah itu tempat kamu kerja, tapi pahami bahwa energi yang mengalir memang ke sana, tapi jangan pernah berharap dibalas dari sana. Karena cara kerja semesta tuh sangat unik dan indah, dia akan balas dari jalan mana aja nggak keduga. Entah kamu pada akhirnya dibalas dalam bentuk kesehatan yang lebih, kecantikan yang lebih, jodoh mungkin yang lebih, mungkin karir dibikin lebih, mungkin rezeki jadi dibikin lebih. Itu amazing banget gitu. Teh, Itu amazing, so amazing, oke. blessed.